Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Para bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna dari doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ya. Jadi kita memuji Allah karena Allah telah masih membuat kita hidup. Masih membuat kita hidup. Ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, yaitu tidur. Wa ilaihi nusyur, dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jangan dianggap remeh dan jangan dianggap sepele doa bangun tidur, ya. Supaya kita selalu ingat bahwa kita masih hidup. Untuk apa hidup? Untuk ibadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah, ya. Jadi tugas pokok kita di muka bumi ini adalah menjadi abdillah, ya, atau Abdullah, ya, yaitu menjadi hamba Allah. Jadi tugas utama adalah menghamba, mengabdi, menyembah kepada Allah. Itulah tugas kita yang asli, yang seharusnya tertulis di KTP. Pekerjaan titik 2, mengabdi kepada Allah, ya. Bukan mengabdi kepada selain Allah, bukan, tapi mengabdi kepada Allah. Nah, adapun sopir, tani, batu raja, dosen, guru itu tambahan, itu pelengkap, dan itu penunjang, ya, penunjang yang di dishub, yang tentara, yang polisi, yang bankir segala macam, ya, tentu bankir Islam, ya, bankir syariah, supaya bisa dijamin kehalalannya. Karena kalau bankir syariah, insya Allah tidak berhubungan dengan riba, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah, wallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya bil huda, dengan petunjuk, ya, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah dengan membawa petunjuk dan membawa din, membawa syariat. Din itu adalah asy-syariah, ya. Syariat itu adalah pedoman hidup, ya, tata cara hidup, itulah syariah. Sehingga dengan kita beragama Islam berarti kita hidupnya diatur oleh Islam, hidupnya diatur oleh Allah, hidupnya diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sebenarnya maksud dari diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih
untuk dimenangkan di atas seluruh agama. Ya. Jadi Muhammad diutus di muka bumi untuk memenangkan agama Islam di atas seluruh agama yang lain. Catat baik-baik. Dan ayat seperti itu ada dua yang minimal ada dua yang saya ketahui. Baiklah para jemaah sekalian, ini tidak bosan-bosan untuk saya sampaikan agar kita selalu ingat bahwa Islam bukan hanya sholat, Islam bukan hanya zikir, Islam bukan hanya ngaji baca Quran, tapi Islam adalah mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali diatur oleh Islam. Dan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, perjanjian luar negeri, hankam, pemilihan pemimpin, baiat, janji setia, ya, siap taat kepada pemimpin, ya. Nah, ini adalah aturan-aturan Islam. Bahkan sesederhana itu diatur oleh Islam. Masuk toilet, masuk WC, masuk kamar mandi, tidak boleh kaki kanan dulu, Pak, Bu, tidak boleh. Harus kaki kiri dulu. Masuk toilet, masuk WC. Bahkan di dalam toilet, di dalam WC itu adab-adabnya banyak sekali, adab-adabnya. Satu di antaranya tidak boleh ngobrol di toilet, ya, tidak boleh bercakap-cakap. Kalau sekedar mendengar boleh, sekedar mendengar. Tapi mendengar saja. Sebagaimana kita sedang mandi di kamar mandi, mendengar Pak Daryono azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendengar kan, padahal kita sedang di dalam toilet. Sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Aulia, bagaimana para ulama dahulu sangat pelit membuang waktu, ya, sangat pelit membuang waktu. Begitu berharganya waktu, sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika masuk ke kamar mandi, beliau menyuruh temannya yang ada di luar untuk membaca kitab, ya, supaya mendengarkan dari kamar mandi. Beliau tidak ingin waktu di dalam toilet, di kamar mandi 5 menit, 10 menit, 15 menit hilang begitu saja, tidak ingin. Tapi tetap dapat ilmu. Nah, itulah bagaimana para generasi salaf betul-betul menjaga waktu ini jangan sampai hilang begitu saja. Para jemaah sekalian, bulan lalu kita sudah membahas tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, kemarin saya sudah bahas bagaimana fadilah atau keutamaan sahabat Utsman, khalifah yang ketiga. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ya. Nah, ini supaya ingat saya baca sedikit yang bulan lalu. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baitihi, kasifan an fakhidhihi aw saqaihi. Fasta'dzana Abu Bakrin fa'adzina lahu wa huwa ala tilkal hal fatahaddath. Tsumma sta'dzana Umar fa'adzina lahu wa huwa kadzalik fatahaddath. Tsumma sta'dzana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwa thiyabahu fadakhala fatahaddath. Falamma kharaja qalat Aisyah, dakhala Abu Bakrin falam tahashsha lahu walam tubali. Summa dakhala Umar falam tahashsha walam tubali. Summa dakhala Utsman fajalasta wa sawwaita thiyabak. Faqala ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Ya. Jadi Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah sedang berbaring, ya, Rasulullah sedang berbaring.
Kemudian tersingkap betis atau pahanya, tersingkap. Kemudian minta izinlah Abu Bakar, aku boleh masuk nggak? Ya tentunya setelah salam Pak ya, setelah salam boleh masuk. Oh ya silakan masuk. Nah, Abu Bakar masuk. Kemudian ngobrol. Rasulullah tetap berbaring. Kemudian ngobrol. Ya. Kemudian ada orang dua masuk. Umar minta izin. Aku boleh masuk nggak? Oh ya masuk. Masuk. Umar masuk. Rasulullah tetap berbaring, masuk dan ngobrol. Ya. Nah, datang orang ketiga. Siapa orang ketiga? Utsman bin Affan. Aku boleh masuk nggak? Boleh. Masuk Utsman. Rasulullah yang tadinya berbaring spontan duduk. Tadinya berbaring spontan duduk. Kemudian membetulkan kainnya sehingga tertutuplah betis atau paha. Nah, setelah semua tamu pulang, semua tamu pulang, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, saya heran. Abu Bakar masuk, kamu tetap berbaring. Tidak ada perubahan. Umar masuk, kamu tetap berbaring, tidak ada perubahan. Kok pada saat Utsman masuk, kamu kok duduk?" Kemudian membetulkan kainnya, menutup paha dan betis. Apa jawab Rasulullah? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang para malaikat pun malu kepadanya. Ya, jadi masa aku nggak boleh malu kepada seorang laki-laki? Ya, yang laki-laki itu adalah Utsman bin Affan. Di mana Utsman bin Affan itu malaikat itu malu kepada Utsman. Ya, jadi kata Rasulullah, masa saya nggak malu sama Utsman? Malaikat aja malu. Malaikat itu malu sama Utsman. Masa saya nggak? Begitulah jawaban Rasulullah SAW. Jadi termasuk akhlaknya Utsman itu seperti itu. Ya, sampai malaikat saja malu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama sebenarnya Utsman sebagai menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah punya menantu, diantaranya adalah Utsman bin Affan yang mengambil putri beliau yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, jadi putri Rasulullah dari Khadijah tentunya ya, dari Khadijah. Dari Khadijah apa dari yang lain ya? Pokoknya saya lupa ini. Namanya Ruqayyah ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dinikah oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman adalah menantu Rasulullah SAW, ya, yaitu menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam baiat ridwan. Apa itu baiat ridwan? Baiat ridwan itu ketika Rasulullah dan para sahabat ingin ke Mekah karena sudah kangen Pak, kan tinggalnya di Madinah, ya. Madinah Mekah kan jauh ya, 500 kilo. Nah, ketika ingin ke Ka'bah itu di tengah jalan dicegat. Ya, Rasulullah pertama ngutus Utsman. "Hei Utsman, kamu berangkat ke Mekah. Coba kamu selidiki." Ya. Jadi ibaratnya Utsman diutus jadi intel ya. "Utsman, kamu selidiki ke Mekah. Kemana kondisi masyarakatnya? Siap nggak menerima kedatangan kami?" Tahu-tahu Utsman diutus ke Mekah nggak pulang-pulang, sehingga pada gelisah. Waduh, jangan-jangan, maka jangan-jangan Pak, kok nggak pulang-pulang ini Utsman diutus ke Mekah untuk cari kabar, cari berita. Jangan-jangan, akhirnya karena Utsman nggak pulang-pulang, akhirnya para sahabat yang terkumpul di suatu tempat itu mengadakan baiat. Ya, yaitu baiat siap membela Utsman. Ya, baiat siap mati membela Utsman. Ya, janji setia. Ya, makanya di sini disebutkan anna Utsman radhiyallahu an kana qad ba'athahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa kanat bai'atur ridwan
ba'dama dhahaba Utsman ila Makkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil yumna hadhihi yadu Utsman fadharaba biha ala yadihi. Faqala hadhihi li Utsman. Ini di dalam sahih peristiwa Bai'at Ridwan disebutkan bahwasana Utsman radhiyallahu an diutus oleh Nabi ke Mekah. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, dan Bai'at Ridwan, ya, jadi Bai'at Ridwan itu sumpah setia, ya, janji setia. Kamu siap menolong Utsman, hidup atau mati, membela Utsman? Siap, ya. Salaman, ayo salaman. Bai'at Ridwan itu terjadi sesudah Utsman pergi ke Mekah. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan tangan kanannya, ya, Rasulullah mengeluarkan tangan kanannya seraya bersabda, ini tangan Utsman, ini tangan Utsman. Nah, padahal tangan Rasulullah kan, padahal tangan Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan ini tangan Utsman. Artinya, ayo siap membantu dan membela Utsman. Hidup atau mati Utsman cari sampai ketemu. Ya, jadi berbaiat. Ini tangan Utsman. Lalu beliau menepukkannya ke tangannya yang lain seraya berkata, ini untuk Utsman, ini untuk Utsman. Ya, jadi tangan-tangan yang lain ditepuk juga. Ya. Ya, jadi ditepuk satu persatu. Ini untuk Utsman, ini untuk Utsman, ini untuk Utsman. Itu Bai'at Ridwan. Itu sepintas tentang keutamaan Utsman, khalifah ketiga. Sekarang kita masuk pembahasan khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita loncat ke sana, sebagai gambaran Pak ya, sebagai gambaran, berapa lama sih pemerintahan Abu Bakar? Ada yang tahu? Abu Bakar berkuasa jadi khalifah berapa tahun? Ada yang tahu Pak? Abu Bakar berkuasa selama 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan, ya. Jadi 2 tahun itu 24 ya, 24 tambah 3 berarti 27 bulan. Jadi Abu Bakar berkuasa jadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan, ya. Jadi 2 tahun seperempat berarti Pak ya, 2 tahun seperempat. Itu Abu Bakar. Umar berapa lama? Ada yang tahu? Umar? Mungkin bapak-bapak ada yang sering baca buku sejarah. Umar 10 tahun setengah. 10 tambah setengah tahun. Jadi 10 setengah. Jadi 10 belum sampai 11 belum, 10 setengah. Jadi cukup lama Pak. Abu Bakar cuma 2 tahun 3 bulan, Umar 10 tahun. Lumayan kan 10 tahun. Kalau Presiden RI ini berarti berapa periode itu? 2 periode ya, 2 periode lebih sedikit. 2 periode. Itu kekuasaan atau pemerintahan Umar bin Khattab. Utsman berapa? Nah ini dengarkan ini Utsman. Utsman 12 tahun. Jadi lebih lama lagi Utsman. Jadi Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, Umar 10 tahun setengah, kemudian Utsman 12 tahun. Cukup lama Pak. Artinya apa? Artinya kan stabil kan? Stabil, masyarakatnya damai, tenang, cinta Al-Quran, rajin sholat, rajin sodako. Pokoknya masyarakatnya tenang lah ya, tenang. Nah sedangkan Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun 9 bulan, ya. Jadi 5 tahun kurang seperempat, 5 tahun kurang seperempat, ya. 4 tahun 9 bulan. Nah total jenderal keempat khalifah itu total yaitu mendekati angka 30 bulan, ya. Oh maaf, mendekati angka 30 tahun. Maaf saya ralat. Jadi total semuanya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mendekati angka 30. Karena memang Rasulullah SAW memang bersabda seperti itu, bahwa nanti akan ketemu hadisnya bahwa Khulafaur Rasyidin itu berlangsung selama 30 tahun, lebih kurang, ya, lebih kurang. Nah kita lanjutkan dengan Ali Pak. Di antara keutamaan Ali yaitu pertama
dalam As-Sahihain, Sahihain ini berarti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya Pak ya. Kalau sahih berarti satu, kalau Sahihain berarti dua, yaitu Bukhari dan Muslim. Dalam Sahihain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Ali ya. Yang bercerita adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ali ya, kepada Ali. Anta minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, Ali, saya dengan kamu itu seperti Musa dengan Harun. Ya, seperti Musa dengan Harun. Hanya saja setelahku tidak ada nabi lagi. Ya. Kalau Musa kan nabi, Harun kan nabi, ya gitu. Artinya seperti kakak beradik, ya. Artinya begitu dekatnya antara Rasulullah dengan Ali, seperti kakak beradik ya, Musa dan Harun ya. Artinya apa? Artinya Harun itu adalah asistennya Musa. Karena Nabi Musa itu kan tidak bisa mengucapkan kalimat dengan dengan fasih ya. Agak sedikit cadel lah gitu. Saya nggak tahu itu cedal apa cadel. Sehingga perlu juru bicara. Siapa juru bicara Nabi Musa? Yaitu Harun ya. Jadi Rasul mengatakan, "Hai Ali, kamu dengan saya itu seperti Harun dengan Musa. Hanya saja setelah saya tidak ada nabi lagi." Ya. Nah, artinya ya sudah seolah-olah mirip Harun tapi bukan nabi gitu, bukan nabi ya. Itu hanya pakai kalimat seolah-olah ya. Kedudukanmu di sisiku adalah seperti Nabi Harun alaihissalam di sisi Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku. Nah itu keutamaan tentang Ali ya, bahwa Ali termasuk hebat. Kemudian di dalam perang Khaybar ya, perlu diketahui bahwa pas kalian dalam perang itu kan ada yang bertugas untuk megang bendera Pak ya, memegang bendera. Biasanya memegang bendera itu ya paling depan, kemudian nanti yang lain ngikutin itu ya. Nah, bendera atau panji lah ya, bendera atau panji itu. Dan orang yang diberi tugas memegang bendera itu orang kepercayaan Rasulullah, orang-orang pilihan. Tidak semua orang disuruh pegang bendera, enggak. Ya, jadi orang yang pegang bendera adalah orang yang gagah berani. Kenapa? Karena dia paling depan. Kalau seandainya dipanah musuh, kena duluan, ya. Jadi paling depan. Nah, siapa yang memegang bendera? Yang memegang bendera itu Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib. La'atiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh. Qala fatatawwalna laha faqala ud'u li aliyan fa'utiya bihi armada fabasata fi 'ainaihi wa dafa'a ar-rayata ilaihi fafatahallahu alaihi. Ya. Ini sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Bukhari, Muslim, Ahmad ya. Muslim ada, Bukhari ada, Ahmad ya. Di sini belum ada Ahmad ya. Sungguh kata Rasulullah, aku akan menyerahkan panji perang ini esok hari kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah bilang, ini bendera ini, panji bendera akan saya serahkan kepada seorang laki-laki yang laki-laki itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai laki-laki itu. Ya, jadi si laki-laki itu memang cinta betul dengan Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada laki-laki itu. Itu Rasulullah mengatakan begitu. Ini bendera besok akan saya serahkan kepada seorang laki-laki yang cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami semua mengharapkannya.
Ya, jadi yang meriwayatkan hadis ini mengharapkan mudah-mudahan aku dapat bendera, mudah-mudahan aku dikasih amanat megang bendera. Kalau sudah megang bendera itu berarti ya orang pilihan, Pak, orang pilihan. Ya. Nabi bersabda, panggillah Ali untukku. Ya, coba Ali panggil, suruh sini, Ali. Yang dipanggil adalah Ali. Panggillah Ali untukku, maka Ali dihadirkan dalam keadaan sakit mata. Sakit mata. Jadi zaman dulu itu ada sakit mata, Pak. Jadi kalau zaman sekarang ada sakit mata, ternyata dari dulu juga ada yang sakit mata. Sayyidina Ali waktu dipanggil Nabi dalam keadaan sakit mata. Lalu Nabi meludahi kedua matanya. Ya. Kalau diludahi Nabi itu terhormat, Pak, terhormat. Dan itu obat. Ya. Cuma kalau sesama kita jangan meludahi, Pak, ya. Ya, kalau sesama kita meludahi kan penghinaan betul. Ya. Tapi kalau Nabi meludahi itu adalah obat. Ya. Jadi mata Ali diludahi oleh Nabi. Meludahi kan tidak harus kan nggak harus begitu. Bisa jadi ya, itu kan meludahi juga. Ya, itu kan teknis, Pak, ya, teknis. Intinya diobati dengan ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi meludahi kedua matanya, lalu menyerahkan panji kepadanya, dan Allah memberi kemenangan melalui tangannya. Ya, jadi dengan Ali memegang panji, memegang bendera, kemudian di dalam perang Khaybar itu Allah memberikan kemenangan. Ya, disebabkan karena dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang panji ataupun bendera. Dan memang sahabat Ali itu jago perang, Pak, jago perang. Ya, beliau itu kan pedangnya namanya Zulfikar, Pak, ya. Pedangnya itu bermata dua begini, Pak, bercabang dua. Ya, belum ada di Perumdam ini. Pedang lurus, kemudian ujungnya begini. Ya, jadi bermata dua, set, ya, ujungnya. Itulah pedangnya Sayyidina Ali yang diberi nama Zulfikar. Ya. Jadi beliau itu kalau sudah main pedang, Masya Allah, luar biasa, tangkas, ya, tangkas. Nah, untuk Ali seperti itu. Kemudian nah ini dia, Pak. Sarahnya ada di dalam sarah 108. Summa li Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian untuk Ali bin Abi Thalib. Ini isi pelajaran dari kitab ini, ya, bahwa khalifah itu pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian yang terakhir yang keempat ini adalah summa li Ali ibni Abi Thalib. Kemudian untuk Ali bin Abi Thalib. Yani kami menetapkan khalifah untuk Ali radhiyallahu an sesudah Utsman radhiyallahu an. Ya, jadi Utsman dulu, Pak, ya. Setelah Utsman baru Ali. Manakala Utsman terbunuh, orang-orang membaiat Ali. Ya, jadi setelah Utsman wafat, dibunuh, maka masyarakat membaiat Ali. Ya, jadi pokoknya baiat itu selalu ada di dalam pengangkatan pemimpin. Ya. Apakah seluruh 100% masyarakat berbaiat? Tidak, ada yang tidak. Dan kalau ada yang tidak, itu tidak ada masalah. Tidak menjadikan kepemimpinan itu gugur, tidak. Ya. Dan hadis-hadis yang sering dipakai oleh beberapa kelompok jamaah-jamaah kecil di Indonesia ini, ayo kita baiat, kalau enggak nanti kamu mati jahiliyah. Nah, itu padahal di dalam sejarah beberapa orang sahabat juga banyak yang tidak berbaiat. Ya, jadi itu mati jahiliyah itu bukan mati kafir, bukan. Ya. Jadi mati jahiliyah itu bukan mati kafir, bukan. Jadi seolah-olah itu mengerikan. Mas Arif udah baiat belum ke saya? Belum, Pak. Wah, nanti mati jahiliyah. Nah, jadi untuk nakut-nakutin supaya apa? Supaya orang cepat bergabung. Pak Daryono udah berbaiat belum? Ayo. Nah, jadi itu adalah trik-trik dari sebuah organisasi untuk
merekrut jamaahnya sebanyak mungkin sehingga ditakut-takuti, ayo loh kalau nggak baiat nanti matinya jahiliyah, ayo loh. Nah, itu. Padahal para sahabat, kalau kita buka sejarah, para sahabat juga ada yang tidak berbaiat. Ya, artinya itu bukan rukun Islam, bukan wajib, bukan. Ya, itu adalah semacam kesepakatan sosial. Ya, sama dengan begini. Emangnya di dalam sebuah kepengurusan masjid atau takmir, emangnya seluruh masyarakat setuju semua? Tidak kan? Tidak. Ya, katakanlah 90% setuju, ada 10% yang tidak setuju. Itu wajar, itu wajar. Untuk sampai bulat 100%, ya kayaknya kemungkinannya adalah kecil. Ya, apalagi di masyarakat perkotaan ya, yang biasa main medsos, biasa main diskusi, biasa berdebat, apalagi banyak profesor, banyak doktor, banyak S1, S2. Nah, itu ada yang saya nggak suka lah kalau kepemimpinannya ini, males. Saya lebih baik sholat di tempat lain. Nah, ya. Itu wajar seperti itu. Jadi jangan sampai kita gelisah. Loh kok ternyata ada yang nggak suka dengan kepemimpinan saya? Ya nggak apa-apa. Di zaman sahabat juga dulu ada, Pak, ada. Ya. Manakala Utsman terbunuh, orang-orang membaiat Ali sehingga beliau menjadi imam yang hak, yang wajib ditaati. Beliau adalah khalifah di zaman beliau tersebut, dan kekhalifahan beliau adalah kekhalifahan nubuwah. Kekhalifahan nubuwah, yaitu kekhalifahan dengan resep kenabian. Jadi Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mengelola masyarakat, mengelola negara dengan resep, dengan kurikulum kenabian. Ya, karena apa? Karena khalifah itu artinya pengganti, Pak. Ya. Khalifah, kalau buka di kamus, Pak ya, buka di kamus, apa sih arti khalifah? Khalifah itu artinya pengganti. Ya. Jadi Khalifatur Rasul artinya pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengganti dalam hal apa? Pengganti dalam hal memimpin masyarakat. Bukan mengganti sebagai Nabi dan Rasul, bukan. Nabi dan Rasul sudah selesai, sudah tutup. Udah tutup. Nabi dan Rasul sudah selesai, nggak ada lagi. Tapi mengganti sebagai pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Maka Abu Bakar disebut sebagai Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul. Nah, Umar adalah khalifahnya Khalifah Rasul. Ya, khalifahnya Khalifah Rasul, yaitu penggantinya Abu Bakar. Ya, jadi Umar pengganti Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar tadi gelarnya Khalifatur Rasul. Ya, Abu Bakar adalah pengganti Rasul, Khalifatur Rasul. Nah, Umar penggantinya Abu Bakar. Berarti kalau disambung, Umar adalah Khalifatur Rasul. Nah, kepanjangan. Khalifatur Rasul, kepanjangan. Makanya Umar ada istilah khusus, yaitu Amirul Mukminin. Ya. Wahai Amirul Mukminin, ya maksudnya sama, maksudnya khalifah juga. Sebab kalau mau dipanggil khalifah harus panjang, Pak. Wahai khalifahnya Khalifatur Rasul, kan kepanjangan. Wahai khalifahnya Khalifatur Rasul, wahai penggantinya Abu Bakar, itu kan. Kalau simpelnya begitu, Pak, simpelnya. Wahai penggantinya Abu Bakar. Sementara Abu Bakar itu kan Khalifatur Rasul. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Safinah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khilafatun nubuwati 30 sanah. Khilafah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Khilafah nubuwah berlangsung selama 30 tahun. 30 sanah. Khilafatun nubuwati 30 sanah. Summa yu'tillahu mulkahu mayyasha. Kemudian sesudahnya, setelah khalifah yang nubuwah habis, Pak, ya, khalifah nubuwah 4 ya, Pak ya, jangan lupa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah selesai Ali, maka berganti bukan khalifah, namanya kerajaan. Ya, atau dalam bahasa Arab adalah mulkah. Mulkan, ya, mulkan, kerajaan, ya. Jadi setelah Sayyidina Ali wafat, maka berikutnya tidak dinamakan khalifah lagi, tidak, tapi kerajaan.
ya, mulkan. Tsumma yu'tillahu mulkahu may yasha. Kemudian sesudah Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, para bapak dan ibu sekalian, di zaman pemerintahan Ali ini, subhanallah Pak, itulah takdir yang sudah digariskan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah membuat langit dan bumi, itu takdir sudah ditulis. Dan inilah yang terjadi di zaman Khalifah Ali, yaitu terjadi fitnah besar Pak. Terjadi fitnah besar. Apa itu? Perang Jamal dan perang Siffin. Ya, perang Jamal dan perang Siffin. Perang yang terjadi sesama umat Islam. Dan itu akibat pihak ketiga. Ada provokatornya Pak, pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga diantaranya adalah kaum Khawarij. Ya. Sehingga terjadi salah paham, terjadi konflik, akhirnya meletuslah yang disebut perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal Sayyidina Ali dengan Aisyah, perang Siffin Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ya. Nah, kita tidak usah heran Pak. Itu adalah fakta sejarah, ya. Dan yang penting kita tidak usah untuk terlalu banyak komen. Ini yang paling penting Pak. Yang paling penting kita sebagai ahlus sunnah tidak boleh terlalu banyak komen. Ya. Nih. Khalifah secara sah di tangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sesudah Utsman berdasarkan baiat para sahabat selain Muawiyah bersama penduduk Syam. Jadi yang tidak mau berbaiat dua. Ya. Jadi ketika Ali diangkat, kemudian masyarakat berbaiat, maka siapa yang tidak mau baiat? Yang tidak mau baiat adalah Muawiyah. Ya, Muawiyah. Kemudian yang kedua adalah penduduk Syam. Syam itu kalau sekarang itu namanya Suriah. Syam. Ya, jadi penduduk Suriah tidak mau. Ya. Dan ini wajar-wajar saja Pak. Jadi hal yang apa namanya normal. Ya, jangan dianggap kenapa nggak usah. Ya. Kebenaran berpihak kepada Ali manakala Utsman terbunuh. Ya. Jadi manakala Utsman terbunuh, maka kebenaran berpihak kepada Ali bin Abi Thalib. Muncul banyak kebohongan dan kepalsuan terhadap Utsman dan terhadap para sahabat besar di Madinah seperti Ali, Tolhah dan Zubair. Mungkin bapak-bapak masih ingat siapa Tolhah, siapa Zubair, ya. Yaitu ketika dulu pengangkatan Utsman itu kan tadinya 6 orang Pak ya. Apa namanya bukan prematur apa sih? Formaturnya 6 orang ya kan. Kemudian dari 6 orang kemudian menyempit menjadi 3 orang. Nah, mungkin bapak yang ikut pengajian ini 2 bulan yang lalu masih ingat yang formatur kemudian mengangkat Utsman bin Affan. Ya, di antaranya di situ ada nama Tolhah, ada nama Zubair. Jadi ternyata Pak, hoax itu zaman dulu juga ada, jangan lupa. Jadi kalau sekarang banyak hoax di medsos, ya nggak usah heran, zaman dulu juga ada. Ya, maka di sini disebutkan kebenaran berpihak kepada Ali manakala Utsman terbunuh, muncul banyak kebohongan dan kepalsuan. Ya, kebohongan dan kepalsuan itu apa? Bukan hoax. Ya, hoax. Ya. Kebohongan dan kepalsuan terhadap Utsman dan terhadap para sahabat besar. Siapa para sahabat besar? Ali, Zubair, Tolhah. Ali, Zubair, Tolhah yang ada di Madinah. Kemudian subhat menjadi besar. Ya, subhat itu apa ya Pak ya? Subhat itu semacam penyimpangan lah ya, penyimpangan. Atau subhat itu pengkaburan ya. Karena kabur kan jadi nyimpang. Ya. Kalau jelas kan enak Pak. Misalnya jalan ke Pasar Tugu mana? Oh sana, jelas nggak? Jelas. Tapi kalau kabur nyimpang. Akhirnya bukan ke Pasar Tugu tapi ke Unila. Ya. Jadi subhat itu menjadi besar di depan orang yang tidak mengetahui keadaannya sebenarnya. Jadi orang-orang yang tidak tahu keadaannya sebenarnya akan punya subhat yang tambah besar. Sehingga apa? Sehingga nanti
oh kamu gimana sih katanya Muslim kok perang? Kamu gimana sih katanya Muslim kok perang? Itu namanya syubhat. Ya, akhirnya menyalahkan Ali atau menyalahkan Aisyah, menyalahkan Muawiyah atau menyalahkan Ali. Nah itu nggak boleh. Kita nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi tidak boleh kita menyalahkan Ali, tidak boleh kita menyalahkan istri Rasulullah, Aisyah, tidak boleh kita menyalahkan Muawiyah karena Muawiyah adalah sahabat besar. Ya. Jadi syubhat atau ya tadi hoax. Syubhat menjadi lebih besar di depan orang yang tidak mengetahui keadaannya sebenarnya. Jadi memang hoax itu memang subur, Pak. Kalau orang tidak tahu menahu. Ya, tapi kalau orang yang tahu kedudukannya, dia nggak akan menyebar hoax. Misalnya kita tahu bahwa uang infak subuhan digunakan untuk snack, untuk kopi, kemudian untuk beli alat-alat ini macam-macam lah untuk keperluan masjid, ya, baik mulai dari layar, infokus dan lain-lain. Nah, kalau tahu yang sebenarnya kan enak, nggak ada hoax. Tapi coba kalau yang nggak tahu, itu infak subuh kemana itu, wah itu hoax akhirnya, Pak. Jadi syubhat yang menjadi besar di depan orang yang tidak mengetahui keadaannya sebenarnya. Maka ini Pak, kita hati-hati dalam bermedsos, Pak, ya. Kalau kita nggak tahu yang sebenarnya, mendingan kita diam. Kecuali kalau Bapak betul-betul tahu persis. Misalnya, Pak Nurdin, saya baru pulang dari istana. Saya baru pulang dari istana tadi sore dan ketemu sama Ma'ruf Amin, ketemu sama Ngabalin, ketemu sama Abu Janda. Nah, kalau kita tahu sebenarnya boleh ngomong. Tapi kalau katanya di medsos, katanya nanti dulu. Medsos itu bisa diedit, gambar, film, video itu bisa diedit, Pak, bisa diedit. Dan jangan lupa, video-video yang ditayangkan di medsos itu bisa jadi video tahun lalu atau 5 tahun yang lalu, kemudian diposting lagi. Serem. Oh, padahal ini video udah 2 tahun yang lalu, ya. Jadi maka saya punya kawan di Bandar Lampung sini, dia pemimpin salah satu koran besar, pemimpin koran yang cukup besar di Lampung. Dia bilang kalau medsos itu hoaxnya mencapai 80%, ya. Hoaxnya itu mencapai 80%. Jadi yang bisa dipercaya dari medsos itu 20%, Pak. Ya, itu kawan saya ngomong, pimpinan sebuah surat kabar besar di Bandar Lampung. Jadi kalau medsos, WA-WA-an itu 80% hoax, ya. Sedangkan koran itu yang hoaxnya 50%. Ya. 50%. Yang 50% benar, yang 50% hoax, ya. Nah, jadi terjadi syubhat yang besar di depan orang yang tidak mengetahui yang sebenarnya. Ambisi menjadi kuat pada jiwa para pemilik hawa nafsu yang tendensius. Jadi orang-orang yang memiliki hawa nafsu dan tendensius, Pak. Tendensius itu apa ya? Ada keinginan tertentu yang kuat, ya. Misalnya saya ingin mendongkel apa itu, ya. Jadi tendensius. Ambisi menjadi kuat pada jiwa para pemilik hawa nafsu yang tendensius di kalangan pasukan Ali dan orang-orang pembangkang atau Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Walaupun Ali tidak mengetahui mereka secara pasti. Orang-orang yang didukung oleh kabilah-kabilah mereka, orang-orang yang hujjah tidak membuktikan perbuatannya, dan orang-orang yang menyimpan kemunafikan yang mereka tidak sanggup menampakkan keseluruhannya. Jadi pembunuh dari Utsman bin Affan adalah orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij. Nah, kalau nama-namanya Khawarij itu siapa saja mungkin tidak begitu penting bagi Bapak, ya, tidak begitu penting. Khawarij itu berasal dari kata khuruj, ya. Khuruj itu artinya apa, Pak? Keluar. Jadi Khawarij adalah orang-orang yang memberontak, ya, yang memberontak dan keluar dari pemerintahan Ali, ya. Karena apa?
Karena orang-orang Khawarij itu bersandiwara. Dia bilang, "Hai Ali, tolong cepat tegakkan hukum. Siapa pembunuh Utsman? Kalau enggak berarti sampean," pokoknya dituduh macam-macam lah Sayyidina Ali. "Kalau begitu saya akan keluar dari pemerintahan sampean. Saya tidak akan taat." Nah, itu namanya Khawarij, ya. Jadi Khawarij itu berasal dari kata khuruj yang artinya keluar. Yang artinya dia tidak mau tunduk patuh kepada pemerintahan Ali, tetapi dia membangkang, ya. Di samping dia membangkang, Bapak Ibu sekalian, Khawarij ini juga akhirnya membentuk sebuah keyakinan, Pak. Membentuk sebuah keyakinan paham, ya. Jadi Khawarij itu pada mulanya itu adalah misi politik, ya, misi politik yang dia tidak mau bergabung dengan Ali, ya, karena dia menilai, oh Ali ini nggak becus, Ali ini begini, ya nggak sesuai dengan kitab, nggak sesuai dengan Quran, Ali ini ngawur, kalau gitu saya keluar. Jadi ini mirip dengan orang-orang ISIS, mirip, ya. Jadi karena tidak setuju dengan kebijakan Ali, akhirnya dia keluar, ya, menjadi kelompok Khawarij. Dan di samping itu dia akhirnya membentuk sebuah paham, membentuk sebuah keyakinan. Apa itu paham Khawarij? Paham Khawarij itu begini, Pak. Khawarij itu berpaham bahwa setiap pelaku dosa besar kafir. Setiap pelaku dosa besar kafir. Itu kan ngeri sekali, Pak. Jadi kalau di antara kita ada yang minum minuman keras, ya, kafir. Kalau di antara kita ini ada yang berzina, kafir. Kalau di antara kita ada yang membunuh atau mencuri, kafir. Nah, itulah akidah Khawarij, ya. Jadi mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tidak kafir, tidak. Dia tetap muslim, hanya dia muslim yang bermaksiat. Muslim yang bermaksiat. Kalau dia bertobat, hapus dosanya, hapus. Kalau bertobat. Kalau tidak bertobat, ya nanti dicemplungkan dulu di neraka, itu entah berapa kali celupan, itu habis itu nanti masuk surga. Yang jelas dia muslim. Ya, muslim, ya. Tapi kalau kafir kan kholidina fiha abada, selama-lamanya kekal di dalam neraka. Itu kalau kafir, kalau musyrik. Tapi kalau muslim dia tetap ahli surga. Tetapi karena disuruh bertobat gak mau, dicelup dulu sebentar. Dicelup dulu, ya. Nah, jadi itulah paham Khawarij, Pak. Jadi Khawarij itu berpaham bahwa iman itu hitam putih. Hitam putih, udah gak ada yang abu-abu, gak ada. Kamu mau gak menjalankan perintah Allah? Belum mau, kafir. Nah, gitu ya. Mencuri, berzina, mabuk, kafir. Nah, itulah yang disebut dengan faham takfiri, ya. Dan faham takfiri inilah yang juga banyak dianut oleh ISIS, ya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, jadi kita harus tahu, ya. Pertanyaannya, apakah di Indonesia ini ada Khawarij? Ya silahkan diselidiki sendirilah, ya. Ada nggak orang-orang yang berpaham seperti itu, ya? Yang kalau misalnya ada orang main judi, kemudian, oh kamu kafir, ada nggak seperti itu? Kalau ada berarti itu paham Khawarij, ya. Nah, jadi Khawarij inilah yang diduga keras oleh para ulama, dia sebagai pembunuh Utsman bin Affan, ya. Di kalangan pasukan Ali ada orang-orang pembangkang, ya, ada pasukan pembangkang, yaitu Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Utsman, ya. Walaupun Ali tidak mengetahui mereka secara pasti, jadi Ali juga susah untuk menuduh siapa sih yang membunuh Utsman. Susah, Pak, susah. Ya, kenapa? Ya mungkin bajunya sama, pakai gamis, mungkin pakai sorban juga, ya kan? Mungkin pakai atribut-atribut Islam juga. Jadi Ali sulit untuk mengenali siapa. Nah.
Walaupun Ali tidak mengetahui mereka secara pasti, orang-orang yang didukung oleh kabilah-kabilah mereka, orang-orang yang hujah tidak membuktikan perbuatannya, ya. Jadi orang Khawarij itu pintar berdalil, Pak. Pintar dalilnya, dalilnya pintar. Berdebat dengan dalil pintar, tetapi dalilnya tidak sampai ke hati. Dalilnya hanya di mulut, ya. Misalnya begini. Inil hukmu illa lillah. Hei Ali, hukum yang benar itu hanya milik Allah. Ya, itu kan kelihatannya omongan Khawarij itu benar. Ya, kelihatannya omongan Khawarij itu benar, tetapi di balik omongan itu dia menyimpan sesuatu. Ya. Ya emangnya Ali itu siapa? Ali kan bukan anak kecil. Ali kan kata Rasulullah ibaratnya seperti Harun dengan Musa. Ya, jadi Ali itu orang hebat, Pak. Jangan dianggap kayak anak kecil kemudian dituduh oleh orang Khawarij macam-macam. Orang Khawarij itu menghina betul terhadap Sayyidina Ali, ya. Karena dianggap orang Khawarij itu menganggap Sayyidina Ali tidak menegakkan hukum Allah, ya. Padahal di dalam menerapkan hukum Allah itu perlu strategi, ya, perlu strategi bagaimana supaya umat tetap bersatu, ya. Kita semua kan merindukan umat bersatu kan. Oleh karena itulah maka kalau umat Islam di Indonesia ingin bersatu, ya itu sangat tergantung kepada kearifan daripada para pemimpin-pemimpinnya. Jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang meresahkan, ya. Misalnya Pak Ardi sebagai pemimpin ormas besar, Pak Ardi, kemudian Pak Afrudin sebagai pemimpin ormas besar, itu hati-hati ngomong di mass media, Pak, hati-hati, ya. Jangan sampai omongannya itu, statementnya itu menimbulkan keresahan, ya. Ya banyaklah hari ini yang banyak resah-resah, ya. Masa ada organisasi Islam kok cabangnya cabang Nasrani, kan aneh, ya. Organisasi Islam ya cabangnya ya cabang, misalnya cabang Lampung, kan masih mending itu, ya. Ini organisasi apa ini? Ini organisasi himpunan ahli dakwah, misalnya cabang Lampung, cabang Metro, cabang Bandar Jaya, kan begitu. Masa ini organisasi dakwah cabang Nasrani, kan lucu, ya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan itu penting, harus dijaga, jangan sampai keluar dari mulut para pemimpin, tokoh-tokoh ormas yang terbesar di Indonesia, ya. Lebih baik diam sebenarnya, kalau nggak bisa ngomong diam, ya. Diam daripada ngomong tapi meresahkan. Nah, nanti insya Allah akan bersatu, dan bersatu itu diawali dari persamaan akidah, ya. Maka kita harus terus membangun dan mendengungkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya apa? Mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau Pak Ishak nanti ditanya, Pak Ishak, Ahlus Sunnah itu apa? Pengikut Nabi, titik. Ya, Ahlus Sunnah adalah pengikut Nabi. Apa wal jamaah? Wal jamaah pengikut sahabat. Pengikut sahabat. Siapa sahabat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya ada Bilal, ada Salman Al-Farisi, ada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya. Jadi Ahlus Sunnah adalah pengikut Rasulullah dan pengikut sahabat Nabi. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa saja di Indonesia ini yang mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mau mengikuti para sahabat Nabi, maka dia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lagi ngisi taklim, Pak. Lagi ngisi taklim. Jadi begitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Nabi dan sahabat. Pengikut Rasul dan sahabat, ya. Lupa, emangnya kita disuruh mengikuti sahabat? Iya. Karena Nabi bersabda, ini hadisnya ada, Pak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sesudahku. Berpeganglah kalian kepadanya
gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Jadi ini perintah Nabi. Ini perintah Nabi, Pak. Perintah Nabi untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah beliau itu jangan sampai orang kemudian bertanya lagi, kenapa kamu mengikuti Ali? Kenapa kamu mengikuti sunnahnya Abu Bakar, Utsman, Ali? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya. Hadis riwayat ada di dalam kitab ini halaman 548. Riwayat Imam Tirmidzi, ya. Di hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, ya, sahih. Dari Irbad bin Sariyah. Jadi Bapak-bapak sekalian, itu terjadi pertikaian di zaman Ali, Pak. Terjadi tribulasi, ya, pertikaian, pertempuran, peperangan. Yang pertama adalah perang Jamal, yang kedua adalah perang Siffin, ya. Perang Jamal antara blok Ali dengan blok Aisyah, ya. Perang Siffin antara blok Ali dengan blok Muawiyah, ya. Saya baca. Tolha dan Zubair melihat bahwa bila Khalifah Utsman as-Syahid yang dizolimi tidak dibela semestinya dan para pembangkang dan para perusuh tidak dihentikan, niscaya murka Allah akan turun dan datang. Jadi itu adalah statement dari Tolha dan Zubair, ya. Jadi Tolha dan Zubair itu berharap agar siapa pembunuh Utsman tangkap, ya, kemudian diadili seadil-adilnya. Ya. Kalau tidak nanti murka Allah datang. Maka terjadilah fitnah yang disebut dengan perang Jamal tanpa diinginkan oleh Ali. Tanpa diinginkan oleh Ali, Tolhah dan Az-Zubair. Jadi Ali, Tolhah dan Zubair tidak ada keinginan perang, tidak ada. Akan tetapi karena fitnah yang dihembuskan oleh para perusak tanpa keinginan orang-orang yang mulia itu. Jadi terjadinya perang karena ada hembusan-hembusan fitnah dari para perusak. Kemudian perang selanjutnya setelah perang Jamal adalah perang Siffin. Kemudian terjadilah fitnah Siffin karena suatu pandangan ijtihad, yaitu bahwa penduduk Syam merasa tidak diberi keadilan atau tidak mungkin memberikan keadilan kepada mereka selama mereka menahan diri atau tidak berbaiat hingga umat bersepakat. Nah, jadi di situ juga ada salah paham. Kan memang ketika Ali dibaiat, kan yang tidak mau berbaiat kan dua tadi sudah saya sampaikan. Siapa yang tidak mau berbaiat? Satu Muawiyah, yang kedua penduduk Syam. Nah, karena penduduk Syam tidak berbaiat, berarti kan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengurus, ya. Kamu nggak mau berbaiat, ya udah urus dirimu sendiri. Nah, karena tidak mau berbaiat, suruh ngurus diri sendiri, akhirnya apa? Kok saya dizolimi, kok saya nggak mendapatkan keadilan, kok saya nggak dapat jatah dan segala macam, ya. Jadi akhirnya terjadi kerusuhan sosial, yaitu perang Siffin. Sehingga umat bersepakat. Jadi itu penduduk Syam, ya. Jadi perbedaan ijtihad. Mereka khawatir orang-orang yang menyusup ke dalam pasukan Ali akan berbuat rusuh kembali, sebagaimana mereka telah membuat rusuh hingga membunuh Utsman. Ya, jadi yang membunuh Utsman adalah para perusuh yang menyusup ke dalam tubuh tentaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, maka di dalam sebuah tentara itu tidak semuanya murni, Pak. Biasanya mungkin ada 1-2 yang disusupkan, ya. Maka Bapak jangan heran kalau nanti di tengah-tengah tentaranya Biden, ya, Amerika, kemudian ada orang Cina masuk, itu bisa jadi. Atau di tengah-tengah tentara Cina ada orang Amerika masuk, itu bisa jadi. Dia nyamar seperti pelatih segala macam, ya. Itu penyusup itu akan selalu ada, ya, akan selalu ada. Maka satu-satunya cara yaitu kita dekat kepada Allah supaya kita diberi basiroh. Udah habis ya waktu, ya. Sedikit lagi. Di saat yang sama, Ali adalah Khalifah Rasyid yang diberi petunjuk yang wajib ditaati.
Kaum muslimin wajib bersatu di sekelilingnya. Dia berkeyakinan bahwa ketaatan dan persatuan yang wajib bisa diwujudkan dengan memerangi mereka. Ya. Jadi masing-masing punya dalil. Ya, kelompok Ali punya dalil, kelompok Muawiyah punya dalil. Semua dalilnya benar. Ya. Sementara itu para sahabat besar memilih menahan diri. Jadi ada beberapa sahabat besar yang dia abstain, Pak. Abstain itu artinya saya no comment lah, saya no comment. Saya diam aja. Saya nggak ngeblok ke Ali, saya nggak ngeblok ke Muawiyah. Jadi kamu kemana? Saya diam aja di tengah. Ada, Pak, sebagian yang begitu. Nah, siapa mereka itu? Para sahabat besar memilih menahan diri dengan tidak terlibat karena mereka mengetahui ada dalil-dalil yang memerintahkan menahan diri saat terjadi fitnah. Jadi ada perintah Allah yang kita disuruh menahan diri. Mereka melihat fitnah yang kerusakannya mengalahkan kemaslahatnya. Ya, mereka melihat, fitnah ini kalau dikompor-kompori, Pak, dikompor-kompori maka akan menimbulkan kemaslahatannya akan kalah. Dan pendapat yang hak untuk mereka semuanya adalah firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Ini terakhir, Pak. Surat Al-Hasyr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami. Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Ya Allah, ampunilah saya dan saudara-saudara saya yang sudah iman lebih dahulu. Ya, itu doa kita, Pak. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, jangan sampai di dalam hati saya ada kebencian terhadap Ali, dan jangan sampai di dalam hati saya ada kebencian terhadap Muawiyah. Jangan sampai di dalam hati saya ada kebencian terhadap Ali, dan jangan sampai di dalam hati saya ada kebencian terhadap Aisyah. Jangan. Nah, ini penting sekali, Pak. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan Ali dan tidak boleh menyalahkan Aisyah. Tidak boleh menyalahkan Ali dan tidak boleh menyalahkan Muawiyah. Kenapa? Karena mereka itu orang baik semua. Gitu. Nah, inilah yang jalan tengah yang terbagus. Jadi yang paling bagus adalah no comment. Jadi kalau Bapak nanti ngobrol di luar, kenapa sih umat Islam kok perang Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Aisyah? No comment. No comment. Itu yang paling aman. Ini ayatnya, ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, demikianlah para jamaah sekalian taklim kita pada sore hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada waktu sekitar 7 menit, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika Amirul ini dibunuh oleh kaum Syiah, lalu apa bedanya Amirul ini dengan Syiah di sehingga kita bisa membayangkan apakah Syiah berada di dalam Amirul pada saat dalamnya hadis ini? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, para jamaah sekalian, arti kata Syiah itu apa? Arti kata Syiah. Syiah itu artinya pengikut Ali. Ya, arti katanya. Tetapi dalam kenyataan ada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Ali tetapi dia menusuk dari belakang. Ya, contohnya tidak usah jauh-jauh. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Ya, yang membunuh Umar bin Khattab itu adalah orang Syiah. Ya, orang yang mengatasnamakan saya pengikut Ali, padahal bukan. Ya, padahal bukan. Kalau pengikut Ali yang sebenarnya, bagus, Pak, bagus. Karena Ali itu adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Nah ini yang Syiah yang kemudian membuat ajaran sampai ada imam yang 12, kemudian rukun Islamnya dengan rukun imannya beda dengan kita, ya beda Pak. Kalau kita kan rukun Islam 5, kita rukun iman 6. Mereka beda, ada tambahannya. Jadi rukun Islam dan rukun imannya aja beda. Nah berarti mereka bukan ahlus sunnah. Ya jadi itu ajaran-ajaran Syiah yang kemudian membentuk sebuah negara Iran dan lain-lain yang kemudian ingin menguasai seluruh dunia. Nah jadi itu malah sangat parah ya. Meskipun mereka juga bertingkat-tingkat Pak, bertingkat-tingkat. Ada yang sangat parah sampai ke tingkat kufur, ada yang hanya masalah melebihkan saja. Misalnya gini, menurut kami sahabat yang mulia itu Ali, Abu Bakar di bawah Ali. Nah, itu ada yang hanya seperti itu. Nah, kalau yang sampai seperti itu dia tidak sampai kafir, enggak, ya. Kalau mereka menganggap bahwa Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, ya. Tapi kalau sampai mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril keliru menurunkan wahyu, seharusnya wahyu itu turun kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Nah, itu udah jelas akidahnya akidah kufur ya. Jadi arti kata Syiah seaslinya, arti katanya itu sebenarnya baik, yaitu pengikut Ali ya. Tetapi dalam kenyataannya mereka itu banyak berdusta dan berbohong, mengatasnamakan Ali, mengatasnamakan Ahlul Bait, mengikuti keluarga Nabi, padahal memerangi Aisyah ya, mencela Aisyah, menghina Aisyah. Kenapa Aisyah dibela? Kenapa Aisyah dibenci? Karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Sehingga mereka membenci Abu Bakar, kemudian ke bawahnya dibenci semua. Ya. Padahal Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghina Aisyah, mencela Aisyah, berarti sama saja kita mengatakan oh Muhammad gak becus cari istri. Sama dengan beliau begitu. Oleh karena itulah maka di dalam pemerintahan Ali itu memang macam-macam. Ya pokoknya intrik-intrik banyak betul ya. Sehingga terjadilah perang Jamal, perang Siffin. Di situ ada peranan Khawarij, di situ juga ada peranan kaum Syiah yang berpura-pura sebagai pengikut Ali padahal bukan. Ya, padahal bukan. Termasuk siapa yang membunuh cucu Rasulullah yang namanya Husain, itu juga ternyata kaum Syiah. Ya. Sementara itu dulu, Mas, ya. Jadi tentu untuk lebih lengkapnya nanti perlu ada referensi lain, ada bacaan-bacaannya, ya. Ini kan garis besar saja dulu. Baik Bapak-Bapak sekalian, nampaknya cukup dan waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebagai orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paham bahwa para ulama sepakat kedudukan yang tertinggi setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, kemudian Ali. Ya, kemudian setelah itu nanti Khalifah Nubuwah sudah habis, nanti ganti dengan kerajaan. Ya, dan kerajaan yang terbaik adalah Muawiyah. Ya, Muawiyah itu kerajaan terbaik. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.